Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Matematika Pintar. Pembelajaran kali ini kita akan membahas latihan soal akhir semester halaman 193 sampai dengan 198 di buku Senang Belajar Matematika kelas 6. Lanjut soal yang pertama. Pilihlah jawaban yang tepat dari pertanyaan berikut. Berikan alasannya. Nah, di sini hasil dari 5 dikurangi negatif 10 ditambah negatif 8 adalah titik-titik. Di sini berarti menjadi 5 ada negatif dan negatif, berarti ditambah dengan 10 kemudian ditambah negatif 8 berarti menjadi negatif 8. Sama dengan ini kita tambahkan dulu. 5 ditambah 10 ini berarti berapa? 15. Kemudian dikurangi dengan 8. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 7. Selesai kan? Soal yang nomor 1 jawabannya C. Lanjut soal berikutnya. Diambil dari ujian nasional tahun 2017. Suhu es krim di lemari es mula-mula negatif 3 derajat Celcius. Kemudian es krim tersebut dikeluarkan dari lemari es. Setiap 4 menit suhu es krim naik 2 derajat Celcius. Suhu es krim setelah 16 menit dikeluarkan dari lemari es adalah titik-titik. Kita mencari kenaikan suhu dulu ya. Kenaikan suhunya berapa? Kenaikan suhu ini sama dengan 16 menit ya. Setiap 16 menit dibagi dengan 4. Karena apa? Setiap 4 menit ini kan es krim naik 2 derajat Celcius. Berarti dibagi dengan 4 menit. Kemudian dikalikan dengan setiap 4 menit naik 2 derajat Celcius. Dikalikan 2 derajat Celcius. Sama dengan ini kita coret menitnya. 14 dibagi 4. 4 dibagi 4 1. 16 dibagi 4 dapat 4. Sekarang kita kalikan. 4 kali 2 8 derajat Celcius. Kalau kenaikan suhunya 8 derajat Celcius, maka suhu es krim ya, suhu es krim suhu es krim setelah 16 menit. Setelah 16 menit dikeluarkan dari lemari es sama dengan mula-mula tadi berapa? Negatif 3 derajat Celcius. Berarti negatif 3 derajat Celcius ditambah dengan kenaikan suhunya yaitu 8 derajat Celcius menjadi 5 derajat Celcius. Jawabannya adalah yang A. Nomor 3. Hasil operasi hitung dari negatif 3 ditambah 10 ini dalam kurung. Dikalikan 8 dibagi negatif 2 ditambah 6. Ini yang kita kerjakan dulu adalah yang di dalam kurung. Negatif 3 ditambah 10 ini adalah 7 ya kan. Kemudian dikalikan 8 dibagi negatif 2 ditambah 6. Ini adalah 4. Sekarang yang perkalian kita kerjakan dulu yang di depan. 7 dikalikan 8 ini 56. Kemudian 56 dibagi 4. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 14. Jawabannya adalah yang B. Lanjut soal yang nomor 4. Diambil dari ujian nasional tahun 2016. Urutan pecahan 1,6, 30%, 7/4, 1/2/6. Dari yang terbesar adalah titik-titik. Ini kita ubah ke pecahan biasa semua dulu. 1,6 ini sama dengan 16/10. Kemudian 30% ini sama dengan 30/100. Kemudian 7/4-nya tetap. Kemudian 1/2/6 ini menjadi 8/6. Kemudian kita samakan penyebutnya ya. Di sini yang paling mudah adalah 300 ya. Kita bisa mencari KPK dari semua penyebut yaitu 10, 100, 4 dan 6. Kita ubah menjadi 300 penyebutnya. Kita samakan. 300, ini juga 300. Yang paling bawah ini juga 300.
10 menjadi 300 dikalikan 30, ya kan? Sekarang 16 dikalikan 30 menjadi 480. Kemudian 30%, ini 30 per 100. 100 menjadi 300 dikalikan 3. 30 dikalikan 3, 90. Kemudian ini 4 menjadi 300, ini dikalikan berapa? 75. Sekarang pembilang juga dikalikan 75. 7 kali 75, 525. Kemudian 6 menjadi 300 dikalikan 50. Pembilangnya juga dikalikan 50. 8 kali 50, 400. Sekarang kan kita bisa mengurutkan dari yang terbesar, karena penyebutnya sudah sama berarti kita ambil pembilangnya yang paling besar. Yang pertama adalah 525, ini yang pertama. Yang kedua adalah 480, yang kedua, dan yang ketiga adalah 400, dan yang keempat adalah 90. Jadi kita urutkan saja, kembali ke soalnya. Yang paling besar adalah 7 per 4, kemudian 1,6, kemudian 12 per 6, kemudian 30%. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Kita lanjutkan lagi, soal berikutnya yang nomor 5. Tanda yang tepat untuk melengkapi persamaan negatif 7, negatif 10. Kalau pada garis bilangan negatif 7 itu kan terletak di sebelah kanan negatif 10. Jadi negatif 7 ini lebih besar dari negatif 10. Jawaban yang benar adalah yang D. Lanjut nomor 6 sekarang. Berikut ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran kecuali titik-titik. A. Apotema, B. Luas, C. Busur, D. Volume. Di sini kecuali lingkaran itu, karena lingkaran adalah bangun datar, maka lingkaran tersebut tidak memiliki volume. Jadi jawaban yang benar adalah volume, kecuali ya. Kita lanjutkan yang nomor 7. Diambil dari ujian nasional tahun 2015. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar yang diarsir, ya kan? Kemudian ada gambar persegi panjang dan setengah lingkaran. Yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir. Di sini langsung saja saya tulis luas yang diarsir. Luas yang diarsir. Diarsir sama dengan rumusnya adalah luas persegi panjang dikurangi dengan luas setengah lingkaran, ya kan? Karena yang diarsir kan ini, ya kan? Luas persegi panjang rumusnya adalah panjang kali lebar, ya. 20 dikalikan 14. Panjang kali lebar, ya kan? Dikurangi luas setengah lingkaran. Setengah dikalikan luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya apa? Pi R kuadrat. Kemudian kita masukkan bilangannya. Panjangnya 20 cm. Kita tulis 20 saja ya. Kemudian dikalikan lebarnya 14. Dikurangi setengah. Kemudian dikalikan pi-nya, pi itu kan bisa 22 per 7 atau 3,14. Kita lihat jari-jarinya dulu. Untuk diameter lingkaran ini sama dengan lebar persegi panjang. Lebar persegi panjang 14 cm, maka diameternya juga 14. Kalau diameternya 14, jari-jarinya adalah 7 cm. Ini adalah R-nya. Nah, di sini kalau R-nya 7 cm, maka pi-nya kita menggunakan yang 22 per 7. Dikalikan 7, dikalikan 7. Ini kita hitung. 20 dikalikan 14, 280. Dikurangi, ini kita sederhanakan. 7 dibagi 7, 1, ini juga 1. Kemudian 2-nya kita sederhanakan. 2 bagi 2, 1. 22 dibagi 2 dapat 11. Kita kalikan. 11 dikalikan 7, 77. Sekarang kita kurangkan. 280 dikurangi 77, hasilnya adalah 203. Satuannya cm persegi. Jawaban yang benar adalah yang D. Soal nomor 8. Diketahui sebuah lingkaran mempunyai luas 2464 cm persegi. Diameter lingkaran tersebut adalah titik-titik. Yang ditanyakan diameter. Maka kita menggunakan yang luas
lingkaran sama dengan pi dikalikan R kuadrat. Kemudian nanti kalau sudah ketemu jari-jarinya baru kita mencari diameter ya. Luasnya kan sudah diketahui. Maka kita langsung menulis jari-jari kuadrat R kuadrat sama dengan luas lingkaran dibagi dengan pi, ya kan? Sama dengan luas lingkarannya adalah 2464 dibagi dengan pi 22/7. Sama dengan kita balik menjadi 2464, pembagian kita ubah ke perkalian, maka yang penyebutnya kita balik menjadi 7/22. Kemudian ini juga kita bisa sederhanakan biar lebih mudah ya. 22 dibagi 22 1, kemudian 2464 dibagi 22 dapat 112. Sekarang kita tinggal mengalihkan 112 dikalikan 7, hasilnya adalah 784. Ini adalah R kuadrat. Kemudian kalau R sama dengan akar dari 784. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 28. Ini untuk jari-jarinya. Nah, nanti kalau kesulitan untuk menghitung akar pangkat 2 nanti bisa melihat video, saya tuliskan linknya di deskripsi untuk akar pangkat 2. Kemudian kalau diameternya 28, maka kita bisa menghitung diameter. Diameter sama dengan 2 kali R. 2 kali 28. Berapa? 56. Satuannya adalah sentimeter. Jawabannya apa? Yang benar adalah yang A. Lanjut soal yang nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika diameter lingkaran 28 cm, keliling daerah yang diarsir adalah titik-titik ya. Kita lanjutkan untuk menghitung keliling yang diarsir. Yang diarsir sama dengan ini ya. Keliling setengah lingkaran besar, keliling setengah lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran besar ditambah dengan keliling setengah lingkaran kecil, keliling setengah lingkaran kecil. Sama dengan rumus setengah keliling setengah lingkaran besar, berarti setengah dikalikan dengan keliling lingkaran, rumusnya 2 dikalikan pi kemudian dikalikan dengan R ditambah dengan jari-jari ini yang lingkaran besar, artinya di sini R-nya juga lingkaran besar, kemudian ditambah setengah dikalikan 2 kemudian dikalikan pi kemudian dikalikan dengan jari-jari lingkaran kecil ya, sama dengan setengah dikalikan 2 dikalikan 22/7 dikalikan dengan jari-jari lingkaran besar. Jari-jari lingkaran besar kan ini. Ini berapa? 14 cm. 14 cm karena diameternya kan sudah diketahui 28 cm. Berarti di sini 14 ditambah dengan 14 lagi ya. Kemudian ditambah setengah dikalikan 2 dikalikan 22/7 kemudian dikalikan jari-jari lingkaran kecil. Ini untuk diameter lingkaran kecil ini kan 14 cm. Untuk jari-jari lingkaran kecil berarti 7 ya. Sama dengan ini kita bisa sederhanakan 7 dan 14. 7 bagi 7 1, 14 dibagi 7 dapat 2. Kemudian ini juga kita sederhanakan 2 dengan 2 menjadi 22 dikalikan 2 44, kemudian ditambah dengan 14, kemudian ditambah ini kita juga bisa menyederhanakan 7 dengan 7, ini dapat 1 dapat 1, kemudian 2 ini kita sederhanakan 2 bagi 2 1, ini 2 dibagi 2 juga 1, tinggal ditambah berapa? 22, kemudian kita jumlahkan 44 ditambah 14 kemudian ditambah dengan 22, hasilnya adalah 80, satuannya adalah sentimeter. Kemudian kita lanjutkan, jawabannya apa? Jawaban keliling daerah yang diarsir adalah 80 cm yang D ya. Nomor 10, diketahui sebuah lingkaran mempunyai keliling 62,8 cm. Luas lingkaran tersebut adalah titik-titik. Keliling sama dengan rumusnya bagaimana?
kita mencari jari-jari dulu. Keliling rumusnya adalah 2 dikalikan dengan pi dikalikan dengan r. Kalau kita yang diketahui kan keliling. Kalau kita mencari jari-jari sama dengan keliling dibagi 2 dikalikan pi. Kita masukkan bilangannya. 62,8 dibagi 2, karena di sini untuk kelilingnya desimal, maka pi-nya kita menggunakan yang 3,14. Sama dengan 62,8 dibagi, ini kita kalikan 2 kali 3,14, hasilnya adalah 6,28. Ini kan bilangannya sama, cuma letak komanya yang beda. 62,8 dibagi 6,28, hasilnya adalah 10. Satuannya adalah sentimeter. Kalau sudah ketemu jari-jarinya 10 cm, maka kita bisa menghitung luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya adalah pi dikalikan r kuadrat sama dengan 3,14 dikalikan 10 dikalikan 10, karena jari-jarinya adalah 10 cm. Sama dengan, ini kita kalikan dulu, 10 kali 10 100. 3,14 dikalikan 100, tinggal menggeser komanya 2 angka ke belakang menjadi 314. Satuannya adalah cm persegi. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang C, 314 cm persegi. Terima kasih. Ini adalah 10 contoh soal latihan akhir semester halaman 193 sampai dengan 198. Nanti kita akan lanjutkan di bagian video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.